Mengapa sekarang ini nasionalisme kok merosot? Mau diakui atau tidak? Bagaimana agama ini dikira wali-wali itu cuma satu? Ada wali 9, ada regenerasi walinya, pejuang per pejuang. Coba kita tidak pernah, mungkin ada yang banyak menguak sejarah-sejarah seperti contoh suri toladan yang luar biasa. Kalau kita mau mempelajari peristiwa Daha Singosari kayak apa, mengapa pecah? Yang sudah dibina pada waktu itu menjadi Singosari. Singosari turunan Ken Arok, Daha turunan Wong Adeleng, satu ibu lain ayah, tapi bertikai terus. Akhirnya diambil kesempatan dalam kesempitan oleh bangsa lain menekan Singosari. Terpaksa dituruti oleh Singosari, tapi dengan syarat pukul dulu Daha. Tidak tahu disapu lidi dari belakang oleh Singosari. Ini diambil pelajaran yang paling termahal oleh Gajah Mada pada waktu itu. Apa diantaranya? Sumpah Palapa, menguasai dari Madagaskar, Sri Lanka sampai Indochina. Apa tujuannya? Kita hanya memaknai, hanya mengetahui bahwa itulah hebat Gajah Mada, tapi saya artinya lain. Karena Gajah Mada mempunyai satu sejarah yang luar biasa. Bagaimana pada waktu Singosari diancam oleh luar pada waktu itu, maaf jangan diartikan nyindir, Gajah Mada berangkat dengan kata bahasa perilaku, bukan bahasa mulut. Kalau kita terjemahkan, kamu baru nyoba masuk Singosari, kami telah masuk dari Sri Lanka, Madagaskar sampai Indochina. Artinya lu jangan sekali-kali coba injek-injek Indonesia, kami bisa menguasai yang demikian luar biasa. Tapi kemana sekarang ini? Kita gembar-gembor kemana sekarang ini? Kalau kita kuat luar biasa, wah, ini benteng yang luar biasa untuk kita semuanya dalam mengganjal segala bentuk yang tidak kita inginkan. Tapi bukan kekerasan, tapi ketauladanan yang akan kita pasangkan. Saya kagum terhadap Kanjeng Sunan Kudus. Apa diantaranya? Pada suatu ketika, kalau Idul Adha ini biasanya kita saudara muslim tidak terlepas yang mampu memotong sapi-sapi, kerbau-kerbau, kambing-kambing yang di Timur Tengah unta. Tapi Kanjeng Sunan Kudus di Kudus berhadapan dengan yang lain, yang harus kita junjung, harus kita hormati. Sapi ini menjadi hajawan yang diistimewakan, tapi Kanjeng Sunan Kudus hebat. Pidato di Langgar Dalam melarang memotong sapi, jangan sampai menyentuh, melukai orang lain. Dari situlah Pangeran Poncowati menyerahkan keraton Poncowati yang di Kudus kepada Kanjeng Sunan Kudus. Kerajaannya diserahkan. Kalau saya mungkin ya otomatis siapa orang yang ingin duduk di tidak ingin duduk di kursi. Tapi apa yang terjadi? Karena Sunan Kudus tahu Demak ada Sultan Abdul Fattah, ada Sultan Trenggono. Setelah itu kami tidak mau berdiri negara dalam negara, maka bijaksananya Kanjeng Sunan Kudus kerajaan itu dijadikan masjid Menara Kudus oleh Kanjeng Sunan Kudus. Luar biasa. Ini ketauladanan. Terakhir, saya terkadang kalau ditanya, Beb, apa sih istimewanya ziarah Wali 9? Apakah romahnya, apa barokahnya? Terlalu tinggilah, terlalu tinggi. Cuma saya kagum
Kalau saya ziarah Wali 9, modal utamanya adalah malu. Bagaimana malu gitu? Ya bagaimana tidak? Wali 9 itu sampai sekarang dari mulai Jawa Timur ke Banten khususnya sudah meninggal 400 tahun yang lalu bahkan lebih, masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Setiap Wali 9 itu kuburannya mesti rame. Saya tidak mau iktikad hatinya orang syirik atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi realiti yang ada di situ semuanya ada pasar. Jadi saya kaget. Lah ini jero kubur saya yang membuat ekonomi kerakyatan. Lalu kita ini yang hidup ini bisa apa? Taruh corona wedi ya. Nah ini ya maaf saja. Satu itu. Apalagi di Syarif Hidayatullah itu kalau saya ziarah ke sana, saya malu betul. Sebagian punya non muslim, sebagian muslim. Sedangkan yang di dalam dunia muslim itu sendiri ada yang zikirnya keras, ada yang lamban, ada yang berat. Illallah, la ilaha illallah, ada illallah, la ilaha illallah, ada lagi yang ngebut illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bertikai, ini ada. Lu cepat-cepat bener sih kata yang cepat. Kalau nggak cepat saya nggak dapat banyak di zikirnya. Yang satu zikirnya keras lagi, berat. Illallah, la ilaha illallah. Jangan berat, dada saya sesak lihat kamu itu. Tidak ada, normal saja jalan, saling menghargai, saling menghormati. Yang non muslim, saudara kita sebangsa setanah air, yang pakai lilin, yang pakai kemenyan besar, yang apa di sebelah itu, sebelah Syarif Hidayatullah Gunung Jati, yang gak ribut sama kita bersama. Jadi saya pikir hebat Maulana Syarif Hidayatullah, sudah meninggal sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat. Itu kagetnya saya.